Salamualaikum nak muda kita, tahan rayuan, tahan godaan. Barakalamu di rantau urang, tak pernah lupa kampung halaman. Pak Cando ikan di dalam laut, lingkungan asik dan yang nyomani juwo. Kaset dinyusul. Adik-adik nan muda, nan remaja, nan batulang ngamuah bahasa Malay gada, jangan bangga ulang takui Jawa, tapi banggalah ketika ulang sakan Jawa. Orang kasakan Jawa dia ketika awak punya akhlak. Bukan dek pangkai awak ulang sagan, bukan dek kayu awak ulang sagan Jawa, tapi karena akhlak. Nah, gue dia mudah-mudahan selalu mempasarkan pakai prinsip dalam hidup wa insyaallah lawik sadira tobat tuah negeri tampuah kita selamat dunia akhir. Yang pertama, biarlah orang mengikin awak pengacui asali awak baga daripada gaya baga, tapi pengacui kareng kau bakal latihan. Di mana tuan? Dibayar orang kaya bercucang sekadar hanyanya akan album ada. Bapak Ibu, kita patuhi prokes. Tahu ibu-ibu prokes? Protokol kesehatan. Tapi jangan abaikan prokim. Tahu Pak prokim? Protokol keimanan. Dan prokem, protokol kematian. Bagaimana protokol keimanan? Walam yakhsha illallah. Orang-orang yang beriman itu tidak takut kepada apapun selain Allah. Atau protokol keimanan aman lah itu ya. Kalau protokol kematian mbak lapua iswa lapua buswa iswa. Tapi judul waktu itu malam ini itu pengantar no. Iko panitia memang dia kayu nampak ya. Biasanya ciliknya lah pesawat takar 60 mini. Iko ngumpul atau malam ke setengahnya 25 60 tambah 60 karena 60 tambah 60 karena salah duit 110 60 tambah 50 110 di ma SD Pak. Di ma SD Pak nak. Berada dia. Limo 62 tambah 50 110 itu mana takwi lah. Kalau yang benar itu singa pun di hadapanmu, siapapun yang berdiri besok ibu orang bertanya, apa kamu nak Islam? Siapa Tuhanmu nak? Allah. Siapa? Entahlah Pak. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita lihat judulnya KDMPYB. M mensyukuri, K kemerdekaan, D dengan
M menjadi, P pribadi, Y yang, B bermanfaat. Sesuai pepatah berikut ini, kun kal pisang wala takun kal jidatang wal kacang miang. Dalam hidup kita harus menjadi sebatang pohon pisang, jangan menjadi jelatang apalagi kacang miang. Pada bulan ini itu dua momen penting yang beriringan yang kita peringati, Pak. Yang pertama khusus milik kita umat Islam atau tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Sampai balik sampai 22 tinggal yang datang, sampai balik sampai 3. Itu diperingati. Walaupun tak segembira, walaupun tak sesemarak daripada pergantian tahun masing-masing. Di sekolah kita umat Islam apa-apa ibu-ibu. Ibu di awak nang punya banyak nang lalu pedoman jago. Ibu juga punya mau jago sadue. Nan 1 Januari kan basamo punya orang. Pi jago sadue sama langsung tuak malah jago. Bakayam, enggak kaya yang bawa. Nah, itu teh. Baka laut tak lewat tapi wak. Ya mengkasih lo tapi orang babat. Ambo tak menurut dua mancing lo tapi ya lo. Tak menurut dua ayam mandi ayam munggang lo. Tak laya yang bawa ayam munggang lo pakai di hati. Tapi malam tu membakar ayam tu naik. Wajah bo semalam suntuk habis pagi lebatuk udah panggang betul. Padu ale nan dipakai nan dibesarkan punya orang. Nan awak punya tanang-tanang juga. Maka apresiasi untuk dusana-dusana di kampung Sungai Lantai. Dan dilipat gandokan oleh Allah amal ibadahnya. Amin ya rabbal. Nah, pergantian tahun, masa bertukar, waktu berlalu. Tanpa terasa umur sudah semakin banyak yang nabi, nan tinggal semakin sakit. Secara hitungan matematik, umur bertambah. Ambo sampai balik ke 22 patang ni itu sampai puluhan 6. Sampai balik ke 23 kini tentulah sampai 27. Kamu tambah dalam hitungan matematik. Tapi yang jatah ambo semakin berkurang. Seandainya jatah maling bahasa kompani cuma sampai 8 kontrak. Bagaimana kita? Setahun nih. Kebanyakan kata Nabi, umatku mengikut umurku. Umur Nabi berapa? 63. Kok lah orang 62 malam begini? Jangan takut bahwa menangga informasi kematian. Asal itu jalan gajah pasti buat tampuan sadue. Ini yang kedua, Bapak Ibu, dalam rangka pergantian tahun ke, mudah-mudahan tahun kini kita latihan baik daripada tahun yang telah berlalu. Kok ada yang sombong tahun dulu, tahun kini jangan ngejerai. Kok ada yang cengke tahun dulu, tahun kini jangan pilih kalian.
sombong tahun dulu, tahun kini tawadu. Seperti ulpadi, semakin dari situ ke bawah. Kok ada yang talonsong ceke, pilih sepilih kagir, kaya belapi tahun dulu atau kini derma. Kok ada yang tahun dulu suko bana menyapui aib siapa? Aib kurang tinggi. Aib kurang. Tahun kini pak banyak mengana aib awak. Ketika kita menunjuk ke orang, siapa kau salah cie ke orangnya nanampe. Artinya kau tolong terjemahkan sabalun menyabui salah orang cie tolong karena salah wak gak ampe kali. Tungau di sebagian labui nanacok nggak nampak gajah di pangkok matu. Kesalahan saudara wak, kesalahan saudara kita, ayo saujung kuku sipu wak mau ungki sipu wak mencari to kasihan kemari. Sebab kalau salah di diri awak, salah di keluarga awak, jauhlah dia gadang daripada salah orang. Acok talupuan dalam diri awak. Kadang-kadang tak disengaju baca itu dokter kawan dek lama baca itu kaki taye dan minta maaf rewa aku tak sengaju mencito deh doh. Dia mana ada dan cito pegang enggak maksudnya. Anak seorang cek kau masuk, anak seorang lagi pesan sponsor samo, yang cito pegang enggak. Katigo nanti, katigo mah masuk, nanti pesan samonya doh, amuh lo tadi nu, ampe itu. Akhirnya cie ayam kata dua saka dua. Jadi tahun ini perbanyaklah maini inget salah awak dan salah keluarga awak. Bah kasar dunia teh. Yo ambo tak lebih sabihan gitu bang. Dia ambo kan tak termasuk makhluk gitu. Nah. Yang ketiga dalam pergantian tahun mari banyak kita isi dengan hasabah, yuhasabu, muhasabah. Muhasabah itu artinya menghisap diri, menghitung-hitung diri. Hasibu anfusahum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum Allah yang menghitungmu. Hitung-hitung diri kita sebelum orang lain dan menghitungan kita. Kalau orang lain mak nama hitungan awak lain pakaro itu. Patang tua maligo. Malam tu menuju. Kan lagi hitungan ugang awak. Jadi bertanya-tanya ke diri awak, apalagi anak-anak apa, anak muda-muda, nak masih sekolah, sampai awak sekadang kena apa kolah bermanfaat awak untuk diri awak, apa kolah bermanfaat awak untuk ibu ayah awak, untuk kampung awak, tanya-tanya diri awak. Ajak bertanya ke diri, siapa kamu? Dari mana kamu? Sedang di mana kamu? Hendak di mana kamu? Apa bekalmu? Itu dong kali mau kuah pakaro kona kali tanya setiap pergantian tahun. Kalau orang bertanya kewak dari mana jawab tadi? Apa macam-macam jawaban? Lainnya dari pangkawian.
Kalau kayak kami ditanya di Ustaz Fajar, dari mana kalian tadi? Kami dari Benteng. Siapa kalian? Manusia. Manusia itu siapa? Urang. Urang itu terbagi barang. 3. 1 urang sabana urang. 2 urang-urang. 3 urang. Masuk kelompok makan nih, coba cari ya. Urang dan sabana urang, 3 dan jadi mak dalam hidup. Lapua, busua, isua, urang sabana urang. Yang kedua, urang, cie, mereu, urang. Mana carinya? 2 ini prioritas sehari-hari. Lapua, busua, lapua, busua, lapua, busua, hujan panen, lapua, busua, hujan panen, lapua, busua, pakan pagi, lapua, busua. Isu apa nih? Sok-sok dari terus tak. Urang mereu. Nah ketiga, urang. Mau urang. Nggak pernah gude laku, nggak pernah gude busua, pernah itu isu. Ini tagaan. Nah, mudah-mudahan nih diampe badampe ibuko kita mampu hijrah dari sekedar urang menjadi sabana. Nah, atau sekilas pintas tentang pergantian tahun Hijriyah. Yang kedua, yang diperingati pada bulan ini nangka 76 apa tuh? Hari kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus kita merdeka. Alhamdulillah dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, penjajah bangsa asing lah ditumpas, lah barangke lari ke negara dia. Merdeka wa Indonesia. Jepang sudah lari ke daerahnya. Dek tergesa-gesanya lari, tinggal ada jodoh, pertama tali dan kedua terompa. Tadi apa tuh? Nih, tadi Jepang, terompa. Tadi orang bangga. Jepang dapat nomoran namun dulu. Nama gue yang sudah kuat. Atau Pak Jepang las pasangan. Sudah cuma Ulando pun langke kaki tinggal hujannya jelek. Hujan apa Pak? Aduh Ulando. Artinya apa? Secara penjajahan bangsa asing kita lah merdeka. PKI pun sudah ditumpas sampai ke akar-akarnya, tinggal paham jelek. Yang masih melekat di sebahagian masyarakat Indonesia. Contohnya paham PKI ko, ndak lama dengan ketujuh dari itu paham PKI. Menghalalkan segala cara asalkan tercapai tujuan. Nah, merdekalah Indonesia pada tahun 1945. Jadi kini cara kita mengisi kemerdekaan itu. Kalau pahlawan kita lah berjuang merebut mempertahankan kemerdekaan, kita tinggal mengisi. Caranya menjadilah pribadi yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Caranya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat ada 5 huruf syaratnya. API 1A. 1. Iman. 2. Ilmu. 3. Ibadah. 4. Ikhlas. 5. Akhlak.
sudah beriman, sudah berilmu, sudah beribadah, sudah ikhlas, sudah berakhlak, berarti terpenuhi syarat mengisi kemerdekaan. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu iman. Iman itu artinya percaya. Percaya saja belum menjamin kalau belum yakin. Yakin saja belum sempurna sebelum hakul yakin. Nah, tanya Pak C, apa bisa dijual? Apa bisa nggak dijual? Bisa. Ama bisa dijual? Ayah? Mama? Polisi? Pol PP? Allah? Allah? Malaikat? Ini iman. Inilah puncaknya iman. Allah melihat, malaikat mencatat. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, manusia tuh berbuat maksiat karena merasa tidak ada yang memperhatikan. Alun tapi di kupeh dia orang beli maninya dulu, dua melupeh mana udah enak satu. Aduh, itu kejadian di beberapa tampik itu sampai informasi ke wak. Mana udah satu orang kawan mana awe dulu memangki. Nanti tidak nampak juga. Jadi ke belakang tidak ada nampak uang. Jadi kamu kok tidak ada nampak uang. Jadi ke samping kanan tidak ada nampak uang. Jadi samping kiri tidak ada nampak uang. Nama jadi ya tidak lo merasa uang. Jadi kupet agak ini kawan tak silang kagak kayak boti kawan. Orang-orang yang berbuat demikian Bapak Ibu menzalimi harta orang lain, menzalimi hak orang lain. Orang yang punya hati tapi tidak punya perasaan, wajar kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami akan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya hati kata Allah, tapi tidak merasakan. Mati laso Pak Baswawa. Ikut penyakit nampak yang parah di manusia, mati rasul. Wajar kata Allah, balhum Allah, mereka itu laksana binatang kata Allah. Balhum Allah, lebih sesat daripada binatang. Binatang pun masih punya perasaan. Baru aku situ baru masuk esok kalak jagung lah dapet deknya jagung tu kurang punya jagung dibunuh enggak satu. Yang kedua babi masuk kalak ubi dapet deknya ubi kurang punya ubi enggak pernah dibunuh oleh babi kan. Babi nak cok dibunuh dengan punya ubi. Tapi manusia yang tidak punya iman masuk rumah orang, harap orang yang dia uang punya rumah dibunuh, ada lah kejadian. Wajar kata Allah. Lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Untuk yang wanita, anak-anak apa yang berusia, yang remaja-remaji kuat. Wow, lecito ya. Wow, entah namanya lupa, entah namanya sambui, entah namanya korea, entah salah.
Ketika nyoba anak kita, pernah nggak membunuh anaknya? Pernah nggak nampak bahwa membunuh anaknya? Nggak pernah. Bahkan Pak pemeliharaan ke anak itu luar biasa. Kalau ada anak kita, jangan selfie dan gitu lah. Kalau aja bawa berenang kita itu ada tangga batu bawa melindungi anaknya. Tapi seorang remaji, wanita ini, perempuan ini yang salah dalam pergaulan, seolah-olah dunia itu milik berdua. Kami menumpang di berdua dan punya dunia. Offset. Hamil di luar nikah. Akhirnya anak lahir dibuang ke WC. Pernah nggak kejadian? Anak lahir ditaruh dalam kardus, buang ke tempat sampah. Ada nggak kejadian? Mana yang lebih beringas manusia daripada wawau tadi? Jadi Bapak Ibu, iman itu peran begitu. Hidup tanpa iman itu akan membuat kita lebih puas, lebih beringas daripada bina. Hidup dengan iman membuat derajat kita lebih dimuliakan daripada malaikat. Sebelum aku lanjut, aku tanya ke Bapak Ibu sampai jam berapa sanggup Pak? Sanggup sampai jam 2 balik? Sanggup? Lagi jam 10 ha? Nggak ada? Ampun, kalau roh. Santai jawab Bang ya. Beko serius nambo beko. Nana bama buat di sini tapi yang mau bagi cua. Mau tidak karena gue bro. Nah, anak apa? Remaja yang tumbuh dengan iman bisa mempertahankan jati dirinya, bisa istiqomah dalam hidupnya, bagaikan ikan yang keluar dari air asin tapi dagingnya tetap manis. Adunya nyiir Bu, tapi tangan jangan diatih lebih kona. Assalamualaikum nak muda kita, tahan rayuan, tahan godaan, barakalamu di rantau urang, tak pernah lupa kampung halaman, bak candu ikan di dalam laut, lingkungan asik dagingnya manis juwo. Kaset menyusul. Tadi lah tak puas nih, cuma rekaman tak sempat. Mampir kali. Ikan mulai dari lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa dalam laut. Ayam laut asin atau tawar? Asin, tak pernah cukup. Pernah. Baku itu pun memang pernah yang cukup. Melalui garam. Nah, di Bali garam dapat masih enggak jadinya dia ini. Bali juga garam dapat masih. Ketika suatu hari ditangkap di nelayan, dibawa ke darat, dibalik di konsumen, tak masuk dosa-dosa di kampung Ngelandai kembali. Ketika kali masak balia, aku tanya, dia ada garam dia atau tidak? Kalau tidak ada dia garam,
amba padahal keluar dari lingkungan asin, dagingnya amba, dagingnya tawar. Hebat ayat Allah yang terdapat dalam laut melalui ikan. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu dari anak de orang Simando, cucu kemenakan de nenek mama, nantas sapi pemuda dan pemudi. Mudah-mudahan dengan iman yang kuat, nyo bisa istiqomah. Baabana tontonan, baabana pengaruh budaya, inyo masih punya jati diri. Saya punya agama, saya punya adat, saya punya aturan dan peraturan. Amin. Iman. Yang kedua, ilmu. Jadi ilmu itu terbagi dua. Pertama ilmu dunia. Ada matematik, apa lena? IPA, PPKN, bahasa Inggris, apa lagi? Bahasa Indonesia. Apanya cabangnya ilmu umum. Itu tanah luak pandai, wajib wak bisa. Jangan diremehkan. Yang kedua ilmu akhirat, ada akidah, ada fikih, ada syariah, banyak cabangnya tuh. Wajib pula bisa. Sebab dengan ilmu hidup itu akan mudah. Pak ambo potek pak tinggi na sekolah pak. Tidak perlu sampai kuliah na pak roh. Bantu na. Urang gaya ambo laila we membuat kabun gatahnya. Ambo di sebuah manaki soalnya kini aku lah pandai pak jelas bisa ambo manaki. Manaki aku bumi munggahnya kok bang. Manaki banyak namun na pandai tak baga. Kalau tak ada ilmu lah coba lah. Setahun ya dia gatah kebunnya. Tahun kedua ada gatahnya lah. Iya bang ya. Ya kan munggah-munggahnya kalau menaki ilmu jadi coba lah tak. Kena ada solo-solo dan gatah dulu nih. Apapun sekian punya ilmu. Adik-adik ambon dalam rumah tangga dalam usia muda dan sampai 25 ke bawah dia dewa menghadapi anak kau punya ilmu kau nih. Kalau enggak muga-muga dia kadang-kadang mengejek anak dan tidak patut dikejek ya. Model itu dia mencari makan kalian payah tak perlu buat kecil itu karena ada kok payah ci makannya kok bawa anak buat dia. Siapa ci makannya awalnya tak perlu disampaikan ke anak model itu. Aku nak beko adalah menanggap talon sok emosi memuncak amarah lah. De anakku sekali dua kali ini mau tak ditibo, mati kan tibo. Nó lại con gà gì trên mỗi cái tibo. Mình bố mà mình bố dạy. Tibo emosi mai. Tak berharap gua bertiup panjang dia mendak ini 9 bulan di kandung. Tadi lahir dari aku kadang yang tak lahir hari gua di bawah tidur. Sudah tu tambah sampai bangun bangun langsung spontan bangun dari anak. Cuma ni bayangan ke anak aja bangun. Ajar dia lanjutan. Kan? Ilmu menghadapi anak ketikanya SD, aku cari. Ketikanya lah masuk pubertas kelas 6 SD, itulah masuk pubertas, pancaroba, perubahan Pak. Puncak-puncak kedurhakaan seorang manusia masa pubertas.
naik remaja kalah, durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Ini lebih banyak mendengar ajakan kawan daripada ajakan orang gaib. Ada siko tebang ditutui sabawa. Berganti yang bayar ke dia, siapa yang bayar? Iko ndak asing diterima bang, ndak asing diterima sehari-hari. Tapi mudah-mudahan masyarakat di siko yakin apa yakin mana lain model itu. Kau nak balik ke anak, nak hello di sampingan ni, bupati Mariam. Tonton jadi bupati. Dewan. Wah, gua anjing. Ada nang takal lawa untuk nak menjauh anak ya gua yo. Bang. Ndak amun itu bahasa bang. Ni kamu sama menjual beli dua aja lah. Tenang perlu. Yo nak camian sih lagi ni beko awak kan dek galak-galak yo. Sehingga nanti bawa pulang tak boleh. Bertanya yang nak di rumah, apa teh cara sendiri diri? Siapa ceramah itu menimbasa dari kita nyobelingin dari bentian. Baca ceramah rela suah bangla suasana tiba nalitakan tua rela galak-galak dia kami bersama. Apa teh mendapat? Mau tidur. Bahayo Nah ilmu. Jadi anak-anak apa? Tidak ada istilahnya awak berhenti menuntut ilmu. Ya. Jangan hanya orang anggota sedialah tepat. Lai sanggup orang tua awak, sanggup awak lanjutkan. Silakan ama awak tamat SMP. Silakan ayah itu mungkin tamat SMA-nya, tapi itu sebagai anak paling kurang S1. Amin. Nah, orang tua yang berhasil Pak, inyo tamat SMA, anaknya bisa antarkan S1 bahkan S2 itu berhasil orang tua. Ilmu. Persaingan semakin ketat ke depan. Apabila masuk isu era global ekonomi, seluruh bangsa, seluruh orang bisa berdagang bebas. Persaingan ilmu itu sangat tinggi. Kalau cucu kemenakan kita mak tidak bermodal, tidak berilmu, akhirnya cuma menjadi penonton, menjadi penonton yang baik di tengah-tengah pembangunan negerinya. Paling-paling beko di sebuah mangkuk simin itu bisa relanya. Ini apa itu batakan? Apa salahnya untuk jorong kita di siko, untuk nagari kita sundata, ada anak-anak kita dari Sungai Landaikwa yang jadi perancang bangunan, yang jadi instruktur dari suatu perbaharuan di bidang pertanian. Kan tak tertutup kemungkinan. Yang penting apa? Anak-anak apa punya semangat. Kini zaman-zaman HP, silakan milikilah HP. Tidak apa-apa. Yang penting apa? Jangan menyesatkan. Ada masuk HP, ada masuk main game, ada masuk untuk belajar. Aku tak game tadi. Tiga di sekolah nam predikat waktu tak bodoh alias dongok bintolong. Nah, yang ketiga syaratnya ibadah, misi kemerdekaan itu dengan satu komando pejuang kita maju. Allahu Akbar. Persenjataan bambu runcing, persenjataan parang, persenjataan tombak,
pelansa itu dulu memang ya. Badai lansa sekali ditembaan hampir setengah jam isi balik. Baru dapat menembak. Sementara Jepang di bulan lu sekali patia setengah suke peluru. Nah, sapali dibantai. Pejuang pak sekali-kali dapat menembak sekali lagi lu bahkan ngomong isi lu dia. Bang lu dapat menembak. Tapi apa? Allah Akbar. Dengan kebesaran Allah merdeka. Tapi sayang 1000 kali sayang, merdeka sudah diraih, Allah Akbar banyak tinggal. Itu tidak menghayat ini. Banyak tinggal Allah Akbar kali. Harapan kalian ada muda-muda, apalagi model kawan-kawan yang sudah kuliah di STAI. Masjid satu-satunya di kita siko kecilnya. Mari, na muda-muda koteh nang kamajak kamu saji. Azan waktu musaji kuat. Kalau na muda-muda azan, suara boleh. Lantangnya yang bagasia napas panjang jadi padia yang warna azam kamu ya nazar 2 kali okor kau sampai Allahu Akbar Allah Akbar. Nan muda-muda lo galak di luar atau gaik di password di jual lah 2 kali opor baru sampai anak muda-muda lah nampak kamu saja kan. Nah jadi apa-apa ibu Allah Akbar. Kita memandangkan balik kebesaran Allah melalui masjid kau. Hidupkanlah salat berjamaah 5 waktu. Nyu sesuatu itu apa ibu? Jangan dicari-cari dari luar. Dicoba, dirasuan, pasti ingin jawab maulah. Aku contoh. Iko kan juga makan kopi mani. Kok kini bang suami minum lah start temani lah tentang tu leh. Tapi kalau mau sahur mau kajian ni, majuan tangan kamu ko. Paci gale, mau kate. Pacu bismillah kopi mani kau tenda. Alhamdulillah, baru bisa wak jawi batu-batu kopi mani. Dan kalau nak rasul mak mani nak mau ulang wak rumah. Itu ibadah, itulah memakmurkan rumah Allah. Lah sekali 2 kali wak berjamaah dalam sehari, bisu adalah menjadi 3, bisu adalah menjadi ampe, bisu adalah di muka waktu berjamaah, insya Allah semakin tenang hati wak. Sudah sholat berjamaah maghrib di siko, zikir sama-sama, tahlil bersama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jin, setan, gondorewo, kuntilanak, sundel bolong, kolong wewe. Ndak kamandaki demak ke kampung, tunggang langgang ke lari. Kadang-kadang tahu suabana mengganggu suagonya. Sudah saat berjamaah sosokan ambon tak menyalah sosokan lo kalau itu lo paham wa, itu lo dalil wa, itu lo mazhab wa, silahkan. Tapi
tapi tidak ada yang terlebih baik jama'atul rahmah wa firqatul azab. Berjamaah itu mengundang rahmat, zikir, sholat berjamaah, zikir berjamaah. Pernah enggak apa-apa ibu mandanga katiko azan dikumandangkan anjing melolong? Pernah enggak? Pernah. Ijan dipungkam lanjang tuh. Anjing lagi jadi ugang lu kok. Ugang azannya menyumpah. Enggak menyumpah loh Pak. Dia nyongke kuasa dari Allah. Nampak denyo jin kutilana kalau wewe tadi bahampuran tabang baki sali kampung wak di azam kemandang. Kok enggak ada cucian yang jadi ugang lu kok. Mati. Jadi ibu bapak dalam nada dan dakwah, program misi kami dalam nada dan dakwah tadi itu berupa kato-kato. Kini dengan syair tentang musajid itu paham. Muslimin muslimat, jangan kau lupakan rumah Allah yang telah didirikan di seluruh penjuru, di kota dan di desa. Tapi mengapa engkau enggan mengunjunginya? Banyak sekali hadis Rasulullah yang menganjurkan kepada umatnya agar mengunjungi rumah Allah untuk beribadah kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Muslimin muslimat, jangan kau lupakan rumah Allah yang telah didirikan di seluruh penjuru, di kota dan di desa. Tapi mengapa engkau enggan mengunjunginya? Allah mencintai akan hambanya jika mereka memakmurkan masjidnya dan juga termasuk golongan orang yang mendapat perlindungan, orang yang mendapat perlindungan. Ibadah di masjid. Pernah seorang nenek-nenek di zaman Nabi padusie kayak nenek loh. Nenek kolak tuwo kan iya tuh bertanya kepada Nabi namanya Ummi Hatim, ya Rasulullah, masih wajibkah saya ini untuk datang sholat berjamaah? Saya sudah tua, saya buta. Jawab Rasul, Nek, apakah nenek masih mendengar suara azan? Masih ya Rasulullah. Kalau seandainya nenek berusaha berupaya untuk mendatangi, sanggup enggak nenek? Sanggup rasanya ya Rasulullah. Maka tidak ada uzur bagi nenek untuk meninggalkan jemaah. Orang butuh,
orang tua tidak ada unsur kata Rasul untuk meninggalkan jemaah. Apalagi kita nanggung. Dan di masjid ikolah sampai kita membina iman, meyakinkan akidah kita. Di masjid ikolah kita dididik tidak ada perbedaan, satukan dalam rasa kebersamaan. Perbedaan suku tidak pernah dipermasalahkan dalam masjid. Kan ya mak? Kok suku jambak sampai buko? Kok mai belakang? Kan tak ada masalah suku. Apa suku dari mana datangnya? Apa warna kulit kalau dulu tiba muko? Itu aturan masjid. Siapapunnya. Sekalipun seorang pejabat, seorang aparat berpangkat, kalau kemudian tiba belakang. Itu peraturan masjid. Dan masuk masjid kok enggak ada yang diistimewakan di nomor satu kan siapa yang masuk terompal semua dua. Ustaz tiba masuk Ustaz terompal dua. Oh mentang-mentang Ustaz didatang ke ibu kapil sih kok teh kapil dulu ya. Terompal ini enggak ada cita apa. Jorong masuk orang. Sepatu di dua. Wali tibo masuk ali. Terompa di dua. Camat tibo masuk mai. Sepatu di dua. Bupati tibo masuk ti. Sepatu di dua. Gubernur tibo masuk nur. Sepatu di dua. Tiba presiden masuk wi. Sepatu di dua. Kan hebat Pak mendirikan masjid. Tidak ada yang di nomor satu kan. Dan di masjid kita dididik etika antara pimpinan dengan masyarakat, antara imam dengan jemaah. Lah siap komat, lah siap azan, lah siap komat, lah sepakai sering opak mulai jadi imam. Nanti disepakati kadang Pak Zulfi majulah Pak Zulfi kamu sebagai imam, tapi beliau nggak egois. Lah majunya kami lihat maju di belakang ya, sal, lurus dan rapat. Kecil Pak Zulfi. Sekalipun tidak nyokatokan lurus dan rapat, tak tahu tewanya. Tidak kencang dan luruh dah. Kalau batamu jadi kalingkian ikuan dengan kalingkian kawan, itu gape itu. Jangan dorongan sensitif. Beko terus geser kulikan agak jari dek kawan amailah. Adi geser dek kawan tujuan kawan marapean. Amailah dek aja dikaja aja bang. Biar kamarnya apa? Matau preman tahu tobai. Nah sudah apa-apa sampai udah dapat mulai mak. Sebenarnya imam ada ke belakang, Pak, untuk mengetahui jemaahnya, sia jemaahnya dan bagaimana kemampuan jemaah. Kalau tidak dicantik, belakang dipupuh aja beko. Rakaat pertama suwi anaba, rakaat kedua panjang suwi pada suwi anaba. Agar jemaahnya mau tujuh balik belakang, ya 31 loh udah di Bali ya. Allah mau dekor 30. Apa yang nenek ada kalau saya ngujar imam tuh ada bayi. Berarti apa? Imam nggak kenal siapa jemaahnya.
zahar. Oh kami sih kok bisa zahar. Biasanya wasir bang. Tolong zaharkan. Sekalipun ibadah hargai. Utamakan etika, akhlak. Itu yang dicontohkan oleh para imam kita yang empat. Beda mazhab, tapi ketika berkumpul dua mazhab yang berbeda saling menghargai. Oh, siko salah semuanya pakai kunut. Aduh imam masuk, bertanya dulu, siko apa? Abu kunutnya, sumpahnya pakai kunut atau enggak? Kami pakai kunut, Ustaz. Kami pakai kunut, Pak. Pakai kunut. Sekalipun biasanya Pak enggak pakai kunut. Kalau batu-batu ingin beretika dalam beragama, kok banyak yang offset, dipukuhai semua pahamnya kuat. Hanya jemaah belakang tumpah alur. Sudah tepat menjawab kawannya salah yang DJ. Timbul dengan egonya mak, itu tidak ada satu mengicip. Mau hancur jemaah ini. Jadi, nah yang keempat, syarat yang keempat yaitu ikhlas, iman, ilmu, ibadah, ikhlas. Apapun pekerjaan kita yang namanya kebaikan, awalilah ilahi anta maksudi waridhoka maghdubi. Ya Allah, engkau yang hamba tuju, keridhaanmu yang hamba tuntut ya Allah. Ketika yang kita tanam adalah padi, rumput, pasti tumbuh. Ketika ente menanam kuit, jangan pernah ente bermimpi akan tumbuh padi. Akhirat kita target bang, dunia main kue. Dunia yang kita target, akhirat lepas. Nah, ikhlas. Insya Allah kalau ikhlas wa aman, sana tentram hati ketika mengerjakan suatu pekerjaan. Apa-apa mau pagi pulang patang hujan panen ditampuh mencari nafkah untuk istri, untuk keluarga. Niat mencari ridha Allah dengan jalan halal, mencari sesuatu yang halal. Ketika store kepada bendaharaan mah, bendaharaan bang, udah temu buahnya. Ini bendahara salon ini bang, udah temu buahnya bang. Enggak unik, dia dalam waktu buah. Salon ini bang, kalau ikhlas wah, insya Allah taman bagi yo menjawe, emang bersyukur tewak yang. Bersyukur tebak lain jo dapet abang 250 wah gaso-gaso tak terkaya tapi mungkin dek doa dinda jo ada pedo dek abang 250 wah kalau ikhlas wah tapi cuma enggak ikhlas ya. Baik, kau sasana dah di rumah ni kau juga dah kira buat tu mati. Buat tu ini mana? Jadi kau minum kopi, dia balik-balik ke bawah. Kenapa tidak didasari dengan ikhlas? Ibu-ibu memasak cuma ikhlas dulu. Jangan hilangkan peran Allah. Lebih kowe ketujuh nanti ya pokoknya lupa sambar rumah beko kena sana kiwa. Mau hilang Allah ketika udah terhubung hilang. Dua suo amat kan nulis sampun itu lah. Gasunya nak bolosok. Kalau dah ikhlas pak ni, tanpa lain lo terjawe uniru. Oh garam nak tu juga bang. Kancang panau ni kedap buah peye mak dapat garam sekampiye. Hari bawa kau
ada sisiannya. Kan kacau deh dia. Tapi kalau ikhlas nih mode tuna bang apa tak jadi orang pak tak hamba sudah dan tak lapor. Oh iya tu bang. Tadi lah kadang masuknya bang, gagang ke dalam gulai ke dalam gagang tu bang. Tolong naik lui ya kalau salah. Lah kabar masuknya gagang ke dalam gulai. Iku bang anak kita nak kacil bang. Dilatak lewat lu. Mapo bang arah ke pintu itu loh teh bang nambah kajian lupa salamai anak-anak awak semua gagap pun salamai mana jadi masuk Bali dan lah salamai anak bang lah masak mulai langsung bahasa lu nak tarang kena takana garam babu yang ke dalam tu apa aja bang cakap ya itu loh teh kau bikian ya bang cakap ini ikhlas. Lo nak kugang salam dokter itu ya kugang gagam. Kok terlebih gagam dedinta? Ya masalah dia bangun lah. Terlebih gagam agak sebang lewat. Lama. Lalu cuma makannya di punggangnya dia. Biasa dulu sekarang boleh. Biasa bang kalau kontak lewat isi pinggang waktu biasa bertamu bang Fahmi biasa itu sangat gue tengah dua ini pasti bertanya dua pertanyaannya di malam bang makan cekoi itu tanya pertama lah tanya kedua pak abang tak lama mulai dekat gue dan pegang pak agak-agaknya pas sudah bunyi tak sanang tidur ya dia bang lah ada cari sendok kacil kata wah astagfirullah bang kalau biar kagak mesti gue bang ya dia memang perhatian anak cakap je tega sampai gagal bapak cik anak mangnya anak dek madok ke anak tentu talonsong banyak masuk pada yang tinggal alanya banget itu loh nanti kau pikiran tu loh ada nak penting dalam masak bulanan lagi kalau tidak ada masalah kepancing selingkuh deh kan tak ada masalah yang penting ikhlas. Yang kalimat terakhir istilah kemerdekaan itu dengan akhlakul karimah milikilah akhlak siapapun awak apapun pakai jabatan, apapun fungsiawan, apapun karajawa, sinarilah dengan akhlak kehidupan awak, insyaallah. Adik-adik nan muda, nan remaja, nan batulang amuah, bahasa Melayu gada, jangan bangga ugang takui Jawa, tapi banggalah ketika ugang sakan Jawa. Orang kasakan Jawa dia ketika awak punya akhlak. Bukan dek pangkai awak ulang sagan, bukan dek kayu awak ulang sagan Jawa, tapi karena akhlak. Nah, gue dia mudah-mudahan selalu memperpasangkan pakai prinsip dalam hidup wa insyaallah lawi sakira taubatullah yang dari tampuan kita selamat dunia akhir. Yang pertama, biarlah orang mengikat awak pengacui asali awak baga daripada gaya baga tapi pengacui kering kamu bakal latihan di mana orang dibayar dengan kiai kecucang sebenarnya hanya akan agung ada